Belanja barang bekas atau yang kini dikenal sebagai thrifting tengah naik daun di kalangan remaja. Pembeli memilih thrifting karena menilai harganya yang murah, ditambah para pembeli merasa masih bisa mendapatkan pakaian sesuai dengan tren yang tengah berkembang. Dengan kualitas yang masih baik, bahkan tak jarang masih seperti baru. Namun, tren bisnis pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri membuat pemerintah gerah. Ujungnya, pemerintah melarang pelaku usaha di tanah air untuk berbisnis atau menjual pakaian bekas dari luar negeri karena berdampak pada industri di dalam negeri. Thrifting atau membeli pakaian bekas impor sejatinya telah hadir di tanah air sejak tahun 1990-an lalu. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Melindungi usaha dalam negeri menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga dunia usaha dapat tetap hidup. Namun di sisi lain, pelarangan impor juga akan berdampak pada pedagang yang menggantungkan pendapatan mereka dari impor pakaian bekas. Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya memang kalau thrifting di Indonesia ini kan sudah cukup lama ya. Tadi dikatakan dari tahun 90-an. Tapi saat ini menjadi atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sedangkan juga di tahun kemarin sudah ada regulasi yang benar-benar mengawasi secara ketat mengenai import barang bekas di Indonesia, khususnya baju-baju bekas. Peraturan Kementerian Perdagangan ya? Betul sekali. Tapi kenapa sampai dengan saat ini kok rasanya masih banyak sekali import baju bekas di Indonesia, bahkan ini menekan dari industri tekstil nasional. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya Mas Bima. Kita juga akan memantau. Ini kan kalau di Jakarta kita tahu di Pasar Senen Jakarta. Ya. Tapi kalau di Bandung ada di Pasar Gede Bage Jakarta yang biasanya menjual baju-baju bekas di sana. Kita akan langsung ke rekan kami, Cepi Kurnia. Selamat pagi Cepi. Silakan informasi terkini langsung dari sana. Pagi Mbak Rati dan Mbak Pita. Saya pagi ini sedang berada di Pasar Cimol Gede Bage Bandung, di mana pasar ini menjadi tempat perdagangan baju bekas dan sepatu tertatas yang banyak dicari orang, baik dari kota Bandung maupun luar Bandung. Nah, masyarakat sendiri memilih barang bekas baju impor sendiri di Pasar Gede Bage ini karena selain harganya murah dan juga barangnya cukup kredit. Nah, Pasar Gede Bage sendiri ini buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Nah, di sini ada sekitar 1.600 pedagang kios yang hampir seluruhnya berjualan pakaian bekas impor. Begitu, Mbak. Ya, Cepi, kalau Anda mungkin bisa berbincang dengan pedagang yang ada di sana. Bagaimana responnya kalau nanti ada larangan untuk impor baju-baju bekas? Baik, saya hari ini sudah bersama dengan Pak Rus Sandi sebagai Ketua Paguyuban Pasar Gede Bage. Ya, selamat pagi semuanya, sahabat Ketuaan dan semua pedagang Cimol Gede Bage, umumnya seluruh pedagang pakaian bekas seluruh Indonesia. Ya, Mbak. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini Pasar Gede Bage sendiri berapa ini, Pak? Kalau di Pasar Cimol Gede Bage jumlah kios itu lebih kurang 1.100 kios dan di depan juga ada lebih kurang 500 kios. Jadi pada umumnya yang berjualan di sini sekitar 1.600. Jadi kalau di total mungkin ribuan orang yang hidup di Pasar Cimol Gede Bage Bandung ini. Mungkin kalau dari semuanya mungkin ada jutaan orang lah ya, jutaan orang yang bisa ketergantungannya di Pasar Cimol Gede Bage ini. Halo, Pak. Halo. Halo. Iya, Mbak. Baik, Kang Cepi dan Bapak, kita tahan dulu. Nanti kita akan berbincang dengan Anda di segmen berikutnya mengetahui bagaimana respon dari penjual atau pedagang baju barang bekas di sana ya, Pak ya.
Baik, tapi kita ke Mas Bima Yudhistira dulu. Mas Bima, kalau mencermati kan sebenarnya ini regulasinya sudah ada ya Mas ya dari tahun kemarin. Bahkan pasar thrifting di Indonesia ini sudah cukup lama dari tahun 90-an. Apakah kali ini atau beberapa tahun belakangan ini memang benar-benar membuat industri tekstil nasional ini terdampak cukup signifikan, Mas? Iya, sebenarnya sejak 2015 sudah ada peraturan Menteri Perdagangan itu jelas melarang barang bekas impor khususnya pakaian jadi. Jadi regulasinya udah ada bahkan sebelum 2021. Cuman seakan dibiarkan oleh pemerintah sampai kemudian terbentuk itu pedagang-pedagang retail. Bukan hanya di pasar seperti Gede Bage, tapi pedagang retail sekarang sudah merambah pedesaan, bahkan sudah punya banyak toko online, di marketplace, di sosial media juga. Jadi ini semacam ada pembiaran. Nah, kemudian ketika tahun 2020 sampai tahun 2021, itu banyak perusahaan tekstil yang tumbang, perusahaan pakaian jadi itu melakukan PHK massal. Ini mereka bingung karena di pasar ekspor pakaian jadi itu sedang lesu. Sementara mereka menginginkan para pengusaha ini untuk masuk ke dalam pasar domestik sebagai alternatif ketika pasar di Amerika dan Eropa sedang lesu. Nah, begitu mereka berhadapan dengan pasar domestik, ternyata sudah ada thrifting ini. Sudah ada pakaian bekas impor yang merajalela, dan akhirnya mereka seolah kalah bersaing. Karena memang dari segi harga, dari segi kualitas, tadi disebutkan bahwa pakaian bekas impor ini juga trennya pun juga tidak terlalu jauh ke belakang. Bahkan yang masih menjadi mode, menjadi tren yang disukai oleh anak-anak muda di berbagai kalangan, itu tersedia di dalam pakaian bekas impor ini. Nah, jadi jangan salahkan juga dari sisi konsumen, tetapi salahkan dari penindakan pemerintah yang relatif lambat gitu. Dan sekarang yang dilarang ini kan adalah yang importirnya. Tapi belum ada setahu saya peraturan untuk melarang pedagang-pedagang seperti di Pasar Gede Bage untuk tidak menjual pakaian bekas. Nah, itu nggak ada larangan itu. Oke. Mas Bima, berarti ini pengaruhnya signifikan sekali ya untuk industri tekstil di dalam negeri ya Mas ya. Nah, artinya dengan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah sebetulnya sudah sejak 2022 tapi kemudian ditegaskan kembali di tahun ini oleh Pak Presiden, artinya sudah tepat ya Mas ya untuk larangan dari impor pakaian bekas ini, atau seperti apa kalau menurut Mas Bima? Iya, masalahnya begini loh, masalahnya kalau melarang, memang larangan ini kan dulu ya 2015 itu isu awalnya adalah soal penyebaran penyakit. Dan kemudian pakaian bekas impor ini masuk dalam kategori limbah. Dan sebagian juga dari negara asalnya, pakaian bekas ini sebenarnya mau didonasikan kepada negara-negara miskin ataupun kepada yang menjadi korban bencana alam. Tapi begitu sampai ke Indonesia, entah lewat pelabuhan resmi ataupun pelabuhan tikus ya, jalur-jalur yang ilegal, itu kemudian menyebar cukup masif. Nah, sekarang kalau pelarangannya sudah ada, berikutnya lagi adalah pemerintah tolong jangan hanya melarang, tapi juga memberikan kompensasi pada pedagang-pedagang kecil yang sudah terlanjur menjual barang atau masih memiliki stok yang cukup banyak di toko-tokonya. Nah, ini apakah ada kompensasinya gitu ya? Paling nggak kalau melarang harus ada konsekuensi kompensasinya apa, dan kalau perlu memang barang-barangnya dibeli aja sama pemerintah. Nanti disumbangkan oleh pemerintah kepada daerah-daerah miskin ataupun kemudian untuk korban bencana alam bagi pakaian bekas jadi impor yang masih layak. Itu sebenarnya win-win solution-nya harus dicari. Karena sekarang kalau melarang begitu saja, yang ada di pasar, yang ada kemudian di toko online, itu pasti meruginya juga nggak kecil gitu. Dan saya rasa ini kan muncul juga jelang Ramadan ya, jelang Ramadan dan Lebaran. Biasanya permintaan pakaian jadi itu memang meningkat. Jadi mungkin ada tekanan juga dari pengusaha tekstil, pakaian jadi, jangan sampai ini mewabah terutama di puncak Lebaran gitu, karena merugikan sekali mereka. Tapi harus ada win-win solution bagi pedagang kecil, ini yang paling penting. Oke, Mas Bima, sebelum saya bicara nanti fokusnya ke soal kompensasi tadi, tapi saya fokus dulu Mas Bima, seperti ini pertanyaan saya. Kalau Mas Bima ada data nggak sih Mas soal misalnya pelaku UMKM yang selama ini memang bergerak di bidang jual beli impor pakaian bekas dan lain sebagainya. Ada datanya nggak Mas soal itu? Ya, yang kita tahu kan, masalahnya begini loh Mbak.
Masalahnya untuk pakaian bekas impor yang berhasil dicatat datanya, itu ada 4,2 miliar rupiah setahunnya. Dan di tahun kemarin dibandingkan 2021 naiknya 200% lebih. Itu aja. Nah, sementara pemerintah mengklaim bahwa data itu adalah data yang melalui pelabuhan resmi, mungkin yang disita atau kemudian yang tercatat di Bea Cukai. Sementara yang masih melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal atau jalur-jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah, saya kira jumlahnya bisa 10 kali lipat. Nah, jadi kalau dari 40-an miliar, itu kemudian berapa pedagangnya, tentu sangat besar ini ekosistem dari perdagangan pakaian bekas impor ini. Ya mungkin tadi diklaim ada 1 juta orang yang terlibat pedagang UMKM dalam ekosistem pakaian bekas secara nasional misalnya, itu sangat masuk akal angka itu. Oke, ini signifikan sekali ya Mas Bima ya. Nanti kita bahas lagi, saya akan detailkan soal data yang tadi Mas Bima sampaikan termasuk soal kompensasi tadi ya Mas ya. Untuk para pelaku UMKM, nanti kita juga akan berbicara dengan sejumlah pedagang. Kita jeda dulu tapi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Mas Bima Yudhistira, kita juga akan ajak pemirsa nanti akan berbincang dengan Bapak Rusdianto, salah satu pedagang di Pasar Gede Bage, Bandung. Dan juga kita ke Yasmin Rahmadi, ini sudah berada di Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Yasmin. Sudahkah Anda sempat berbincang dengan para pedagang di sana merespon nantinya akan ada larangan untuk pakaian impor bekas? Ya, selamat pagi Gina Vita, Kamarati dan juga pemirsa. Memang tadi saya belum sempat berbincang dengan para pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat karena memang untuk penjualan baju impor bekas ataupun thrifting begitu baru dibuka di Pasar Senen Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian pemirsa, benar sekali bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo ini menegaskan larangan untuk menjual pakaian impor bekas atau yang biasa disebut thrifting, dan tentunya hal ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat karena tren thrifting ini saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Memang alasan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Lantas bagaimana masyarakat Jakarta merespon mengenai larangan ini? Kami akan tanyakan langsung kepada sejumlah warga di sini. Selamat pagi Mas, boleh berdiri sebentar? Boleh. Ini nama Mas siapa? Nama saya Anar Alendra Wibisana. Mas Anar sebelumnya pernah nggak sih thrifting ataupun membeli barang impor bekas? Oh jelas, tentu pernah, karena memang thrifting itu kan pada zaman sekarang lagi trendy atau lagi segmen marketnya luas gitu buat anak muda, jadi tentu pernah. Biasanya apa aja sih Mas Anar yang dibeli kalau lagi thrifting ini? Oh, kalau thrifting biasanya saya beli sepatu pernah, jaket juga pernah, baju juga pernah, jadi banyak sih. Takut gak sih, kan ini kan baju-baju second atau barang bekas gitu ya, katanya bisa berdampak kepada kesehatan dan kebersihannya mungkin juga tidak terjamin. Sempat kepikiran gak sih takut atau khawatir? Kalau saya pribadi sih enggak ya Mbak ya, karena memang ya kalau memang udah dicuci bersih sama kita di rumah ya tentu pasti bersih gitu. Nah, saya mikirnya gitu. Yang penting sudah dicuci bersih begitu ya. Oke, alasan membeli barang-barang thrifting ini kenapa sih Mas? Untuk alasan utama yang pertama mungkin kalau thrifting itu bagus ya Mbak ya. Meskipun pre-love atau bekas, tapi menurut kondisinya masih bagus kalau menurut saya gitu. Artinya tidak setuju ya dengan larangan pemerintah? Tidak setuju Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mungkin kita coba tanyakan apakah ada pendapat lainnya pemirsa dari warga Jakarta yang saat ini sedang berada di sekitar Pasar Senen Jakarta Pusat. Karena sekali lagi memang untuk toko-toko thrifting baru dibuka pada pukul 9 pagi. Kita tanyakan pada warga di sini. Selamat pagi Mas. Boleh berdiri sebentar? Ini dengan Mas siapa? Mas Afid saya. Mas Afid. Mas Afid sebelumnya pernah thrifting nggak sih? Pasti pernah ya Mbak. Kebetulan saya juga pengusaha thrifting juga. Oke. Tapi masih kecil-kecilan. Oke. Biasanya apa aja Mas? Kalau saya lebih ke jaket sih Mbak. Lebih ke jaket yang casual sama outdoor sih sebenarnya. Oke. Alasannya kenapa sih Mas biasanya kalau thrifting itu dibandingkan beli barang di mall begitu misalkan? Alasannya kenapa? Yang pasti soal harga ya Mbak ya. Harga kan pasti lebih murah dan lebih terjangkau untuk kalangan yang menengah ke bawah. Oke. Nah ini kan sebelumnya pemerintah sudah melarang untuk penjualan barang impor bekas ini Mas. Pendapatnya seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya sejujurnya kurang setuju. Karena ini kan thrifting kan lagi marak ya Mbak, lagi tren juga. Dan itu mungkin juga kayak
pemerintahnya harusnya lebih kayak melihat ke sisi yang lain juga, nggak langsung mengjudge seperti itu juga. Kalau alasan pemerintah melakukan pelarangan ini kan untuk melindungi industri tekstil lokal. Menurut pendapat Mas sendiri gimana? Kira-kira dengan adanya thrifting ini berdampak nggak sih untuk industri pertekstilan lokal? Itu tergantung masyarakat ya, lebih memilih. Kan masyarakat bisa memilih mau beli yang untuk yang thrifting atau yang untuk yang brand lokal. Jadi lebih ke pertimbangan ke masyarakatnya juga sepertinya, Mbak. Sementara dengan adanya larangan thrifting ini kira-kira juga berdampak nggak sih Mas ke ekonomi masyarakat? Kalau untuk ekonomi, untuk khususnya saya Mbak ya, atau teman-teman lain yang di bidang thrifting itu sangat membantu sebenarnya Mbak. Ini kan sebenarnya kan saya juga baru usaha thrifting kecil-kecilan dan hasilnya juga sebenarnya agak lumayan membantu perekonomian juga sebenarnya Mbak. Oke. Gitu. Sudah berapa lama sih Mas berkecimpung di industri ini atau usaha ini? Baru 1 tahun Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak pendapat dan waktunya Mas. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan beberapa warga DKI Jakarta yang keduanya tidak setuju dengan peraturan pemerintah yang melarang impor dari barang bekas ataupun baju bekas yang biasa disebut thrifting. Ya pemirsa, memang thrifting ini sendiri berdasarkan kata bahasa Inggris yang merupakan dari kata thrift yang juga merupakan artinya adalah penghematan begitu. Artinya thrifting ini artinya adalah masyarakat melakukan penghematan dengan membeli barang-barang yang lebih murah ataupun dalam hal ini adalah barang bekas. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Gina Vita dan Kamarati. Oke, baik, terima kasih Yasmin Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Pasar Senen Jakarta. Tadi itu suara dari masyarakat ya Tia yang mengatakan penolakannya terkait dengan larangan impor pakaian bekas. Nah, kita coba langsung tanya ke pelakunya ya, pelaku usaha thrifting. Ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Rusdianto. Pagi Pak Rusdianto. Selamat pagi. Halo, pagi, Pak Rusdianto. Halo, ya pagi. Oke, Pak Rusdianto, langsung saja mungkin mengenai larangan ini Anda setuju atau enggak sih Pak? Larangan impor pakaian bekas? Ya, perlu juga kami sampaikan kami atas nama pedagang, perwakilan daripada pedagang Cimol Gede Bage Bandung sangat tidak setuju dengan larangan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pakaian bekas yang ada di Indonesia ini. Ini merupakan suatu pemberhentian usaha daripada masyarakat kecil, khususnya di Pasar Cimol Gede Bage Bandung. Mestinya pemerintah itu harus bersyukur ya. Ini merupakan suatu imajinasi dari anak-anak masyarakat rendah bisa menciptakan bila dibilangkan pakaian bekas dari luar negeri menjadikan emas di daerah tanah sendiri. Jadi artinya ini suatu penelitian yang bagus sekali. Jadi pemerintah harus mengakui seperti itu. Jadi sampah dari luar negeri, Indonesia anak bangsa bisa menjadikan emas di tanah sendiri. Kenapa tidak? Mestinya kalau Indonesia kaya dari segala bidang. Mestinya emas ada di Indonesia akan menjadi lebih bagus. Halo. Pak Rusdianto, iya. Pendapatan Anda dari berjualan pakaian bekas itu berapa sih biasanya yang didapatkan? Ya kalau di pasar ini Bu, pendapatan itu tergantung banyak kios ya. Kalau saya boleh katakan antara 2 sampai 3 juta sehari. Oke, itu sudah lama Pak? Saya menggeluti pakaian bekasnya Bu dari tahun 97. Lebih kurang 26 tahun. 97. Ya, sudah cukup lama. Nah, Pak Rusdianto, begini Pak. Kalau misalnya ada opsi, tadi kan sudah sempat disampaikan Mas Bima juga ya, ada kompensasi, ganti rugi dan lain sebagainya. Anda sepakat nggak soal itu? Kalau kompensasi saya tidak kalau mungkin Bu. Mestinya pemerintah itu Bu, cuma mengacu begini, mencari jalan keluarnya mau seperti apa. Barang ini bilangnya ilegal. Kalau seandainya merupakan suatu ada kemasukan buat pemerintah, dilegalkan aja barang itu. Kenapa tidak? Soalnya ini sesuatu membantu sekali Bu. Membantu sekali bagi masyarakat kecil. Bagi dari yang pendidikan tertinggi sampai tidak berpendidikan kami bisa kondisikan di sini. Akan memperkecil jumlah pengangguran yang ada di Indonesia khususnya di Bandung, Gede Bage Bandung ini. Pak Rusdianto, kalau boleh kita tahu Pak, Bapak ini kalau ngambil itu dari importir atau supplier besar atau gimana sih Pak sistem pengambilan barang bekas ini, baju-baju bekas? Kalau di Bandung ini Bu, jadi masalah importir kita tidak sampai ke situ Bu ya. Penting ada orang menawar barang ke pasar, cocok barang kita bayar di sini. Jadi ya begitu aja Bu.
Jadi dari mana sumber Tapi barang Bapak bayar kami tidak pajak tahu. juga gitu nggak ke orang tersebut atau gimana Pak? Ada potongan buat nggak ada. pajak dan lain sebagainya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu harapan kami Kemudian buat Pak pemerintah. Rusdianto? Oke. Jualan hanya di Pasar Gede Bage atau jualan juga di marketplace kayak di online? Oh, jualan, Bu. Jualan. Di market Oh, online jualan jualan. juga. Oke. Ya. Nah. Oke, Pak Rusdianto, artinya yang harus kita highlight adalah Anda tidak sepakat ya, kalaupun misalnya nanti ada opsi. Tadi opsi ini sempat disampaikan oleh Mas Bima sih. Jadi soal adanya Iya. penggantian kompensasi itu Anda tidak sepakat soal itu ya? Pasti, Bu. Tidak sepakat. Semua pedagang tidak sepakat. Oke. Dengan- Oke, meskipun juga yang dikatakan oleh pemerintah ini niatnya adalah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Produksi Ya, kalau masalah di dalam itu- negerinya. Kalau masalah melindungi tekstil di Indonesia, tinggal memperbaiki sistem di tekstil saja, Bu. Bagaimana produksi tekstil Indonesia harus lebih bagus daripada yang telah sudah. Supaya masyarakat itu lebih cenderung membeli tekstil asli Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rusdianto atas Ya. suara dan juga responnya yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas. Saya mau kembali ke Mas Bima. Mas Bima tadi kan sempat menyinggung soal adanya kompensasi ya, Mas Bima ya? Itu tadi Ya. sempat disampaikan oleh Pak Rusdianto bahwa selaku salah satu pedagang ya, pedagang thrifting ini tidak sepakat dengan adanya kompensasi karena yang perspektif mereka, Mas Bima, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Karena kan tadi sudah cukup lama, tahun 97 sampai sekarang, itu kesehariannya adalah berjualan untuk impor pakaian bekas ini. Tentu kan berdampak ke pekerjaan mereka, penghasilan mereka. Itu gimana, Mas Bima? Ya, tentu kompensasi itu kan satu hal ya, tapi itu pun juga dalam jangka Ya. pendek. Yang memang harus dilakukan dalam jangka panjang itu bagaimana para pedagang-pedagang kecil tadi itu bisa dialihkan untuk menjual produk lokal. Sebenarnya itu solusinya, sehingga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga jangan sampai nanti ini pelarangan impor pakaian bekas ini itu kemudian membuat para pedagang misalnya menutup tokonya, tetapi faktanya kita lihat sampai sekarang ini, saya barusan cek nih di platform e-commerce gitu ya, yang besar, itu kalau kita klik keywordnya thrifting, pre-love gitu, atau barang baju bekas impor, masih ada, masih banyak. Nah, jadi juga jangan sampai tebang pilih. Kalau memang konsisten pelarangan, ya memang harus dilarang. Tetapi jangan sampai yang online tetap dibiarkan, sehingga nanti lapaknya pindah aja itu ke pindah online. Tapi ini memang ada masukan juga bagi produk lokal, bagaimana menurunkan biaya produksi, membuat barangnya lebih kompetitif, modenya juga lebih trendy, jadi nanti gitu bisa ya. head to head ya dengan produk impor ini. Baik, Mas Bima, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya penasaran sebenarnya Mas, kalau melihat kan BPS sendiri memiliki data begitu ya, impor barang bekas dari tahun ke tahun sampai di tengah Januari 2023 itu katanya meningkat begitu ya Mas. Sedangkan di pasal 47 Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, sebenarnya alur masuk ke barang-barang bekas ini seperti apa sih Mas, khususnya untuk yang baju bekas, kemudian apakah mereka juga membayar pajak di Indonesia ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya Mas Bima ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan impor pakaian dan sepatu bekas merusak iklim UMKM, kemarin Menteri Perdagangan langsung memusnahkan sedikitnya 730 bal pakaian bekas asal Cina senilai 30 miliar rupiah. Adapun temuan di gudang tersebut yaitu 730 bal barang bekas yang diduga barang impor pakaian bekas dan sepatu bekas yang diangkut dalam 6 truk pengangkut dengan nilai diperkirakan ini 10 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang bekas tersebut berasal dari supplier di Batam dengan tercantum ya nama importir yang berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur gelap perairan. Untuk tindak lanjutnya, barang bekas tersebut nanti akan dimusnahkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang impor barang bekas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dijelaskan pemirsa bahwa impor bekas tidak diperbolehkan atau dilarang dan terkecuali yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang curiga dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Batam. Aneh, ya? Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi. Kas boleh diimpor. Nanti kalau pakaian, ya kan, nah itu jelas akan menghancurkan industri kita, UMKM kita. Oke, kita juga akan melibatkan partisipasi masyarakat ya. Kita akan mendengarkan suara dari masyarakat berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas ini seperti apa. Nah, kita akan coba langsung tanyakan ke rekan kami di Pekanbaru Riau, ada Arifin. Arifin, suara dari masyarakat di sana seperti apa mengenai larangan impor ini? Mas Arifin? Nanti kita juga akan update ya dari Arifin terkait kemarin juga kabarnya sudah ada barang-barang pakaian bekas yang dibakar di sana ya atau dimusnahkan. Kita ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kalau melihat tadi menyambung pertanyaan saya yang tadi, sebenarnya alur dari masuknya pakaian bekas dari luar negeri ini seperti apa? Apakah mereka bayar pajak? Kemudian juga pengawasan harus seperti apa dari hulu ke hilir untuk barang-barang bekas ini, Mas? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu masuknya memang lewat barang limbah. Jadi di negara asalnya misalnya itu dikategorikan barang limbah, mereka buang seperti sampah, dibuang ke negara lain gitu ya. Dan itu biasanya melibatkan jalur-jalur ilegal. Misalnya tadi sungai-sungai kecil ataupun titik-titik pantai. Nah, daerah-daerahnya juga beragam tuh. Ada di Batam, kemudian juga ada di sebagian daerah Sumatera. Ada juga yang lewat di perbatasan Kalimantan misalnya, perbatasan darat. Jadi banyak celah-celah yang tidak diawasi oleh Bea Cukai, dia bisa masuk ke sana. Yang kedua, nah ini yang repot nih. Yang repot ini adalah dia tercatat sebagai barang donasi. Jadi pernah ada satu investigasi bahwa barang yang didonasikan di sebuah negara, itu kemudian dijual kembali ke Indonesia. Nah ini juga bisa lewat pelabuhan yang resmi, ataupun kemudian jalur-jalur yang tidak resmi. Dan yang ketiga, yang ini akan sangat sulit, ini adalah barang thrifting yang relatif mahal harganya. Misalnya baju yang harganya 5 juta ke atas, ini dibawa lewat just tip. Jadi seolah-olah barang bekas ini dijadikan sebagai pakaian yang lekat pada diri penumpang penerbangan misalnya. Jadi sulit sekali dideteksi di bandara-bandara, apakah barang ini merupakan barang pembelian pakaian bekas misalnya di negara sebelum mereka datang atau negara asal. Tapi ini yang kemudian cenderung volumenya nggak terlalu besar, tapi nilai barangnya bisa jadi sangat mahal. Sepatu misalnya yang pre-love gitu ya, dari negara-negara seperti Amerika, Eropa, itu dijual kembali di Indonesia, dapat margin keuntungan, tapi begitu dibawa di bandara, seolah-olah ini adalah barang milik pribadi. Jadi ada 3 ini yang memang akan paling sulit yang lewat bandara. Oke, baik. Itu tadi jadi artinya perlu pengawasan juga ya untuk jalur-jalur yang apa ya istilahnya jalur tikus lah ya untuk proses jalur masuknya impor pakaian bekas ini. Terima kasih banyak Mas Bima. Saya mau ke Arifin dulu yang di Pekanbaru Riau. Tadi sempat terputus ya. Arifin, suara dari masyarakat di sana di Pekanbaru Riau terkait dengan larangan impor pakaian bekas ini seperti apa? Ya, untuk dari masyarakat sendiri memang kebanyakan tidak setuju adanya larangan impor. Namun kemarin Menteri Perdagangan melakukan ekspos dan pemusnahan barang bekas, sedikitnya ada 730 bal barang bekas yang dimusnahkan. Dari 730 bal tersebut terdiri dari 47 bal berisi tas yang berasal dari negeri Cina dan 571 bal berisi sepatu yang juga dari Cina, serta 112 bal pakaian yang berasal dari Cina. Berdasarkan penjelasan pemilik barang yang berasal dari supplier di Kota Batam, tercantum importir perusahaan yang berasal dari Cina. Untuk menindaklanjuti barang bekas tersebut, petugas melakukan pemusnahan dengan cara dibakar.
Menteri Perdagangan sendiri mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan sangat sulit untuk mengawasi barang-barang masuk dari negeri Cina atau barang bekas dari negeri tetangga. Harus ada kerjasama berbagai pihak, begitu Rati. Baik. Terima kasih banyak Arifin melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali dan terima kasih banyak juga Mas Bima Yudhistira sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Mas, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Bima. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Ada perspektif yang berbeda antara masyarakat, satu sisi mengenai penghasilan mereka, satu sisi goals dari pemerintah adalah untuk melindungi industri tekstil ya. Pastinya. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, jangan lupa juga untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan TV One secara clear dan juga jernih, Anda harus men-scan ulang STB dan juga TV analog Anda di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Oke. Informasi tadi sekaligus mana perjumpaan kita ya Tih ya. Nggak kerasa harus pamit ya Vita. Harus pamit. Udah jam 8 nih, kita harus pulang nih. Iya, akhir kata saya Gina Vita. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy weekend.